Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Torik Asidiki, nomor induk mahasiswa 20223425, Prodi PPSI. Kali ini kita akan membahas mengenai resum dari novel berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Tugas ini guna memenuhi tugas UTS dari matkul keterampilan reseptif yang diambil oleh Pak Agus Darmugi. Saya di sini akan meresum menggunakan catatan dari HP saya mengenai novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie, yaitu membahas mengenai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan melalui dongeng-dongeng dan beberapa cerita yang sangat sederhana. Ketika kita lahir, ayah adalah salah satu orang yang paling bahagia selain ibu kita. Kita seperti penghibur dan penyemangat ketika dia lelah dengan semua pekerjaannya. Ketika kita masih bayi, ayah selalu berbicara kepada kita dan selalu memegang erat tangan kita ketika kita belajar berjalan ketika kita masih bayi. Dia selalu berharap kita menjadi anak-anak terbaik di dalam keluarga kita. Ketika kita masuk sekolah, pandangan seorang ayah itu sangat berbeda sekali dan menjadi jelek karena kita telah berbaur dengan lingkungan yang mungkin menurut ayah kita itu kurang baik buat kita. Terutama saat kita remaja, kita akan berpikir bahwa ayah kita itu mempunyai kepribadian yang sangat kurang bagus ya, karena terlalu mengekang kita dan mendidik kita dengan sangat keras. Namun ketika kita tumbuh menjadi dewasa, kita menyadari bahwa didikan kerasnya itu dan pengekangan yang dilakukan saat kita remaja itu sebetulnya mempunyai tujuan yang sangat bagus sekali bagi kita, yaitu hanya ingin melindungi kita dari hal-hal yang buruk di luar rumah. Definisi seorang ayah bagi setiap orang tentu sangat beda-beda sekali. Ada yang mendefinisikan bahwa ayah adalah seorang pria dengan sikap yang kuat, dengan pendiriannya yang kokoh. Ada yang mengatakan ayah adalah orang yang paling bisa berbohong. Jika dia sakit, dia akan mengatakan dia baik-baik saja. Mungkin pemirsa mempunyai definisi sendiri mengenai ayah dari masing-masing dari kita. Oke, pada buku dari Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong ini juga menjelaskan mengenai peran seorang ayah yang mendidik anaknya dengan kesederhanaan dalam hidup. Sama seperti seorang ayah pada umumnya, ayah akan selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seorang yang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Baik, saya akan langsung menceritakan dengan mengacu pada resum yang telah saya resum di catatan HP saya ini. Cerita dari novel ini dimulai tentang seorang remaja bernama Adam yang memiliki seorang ayah yang sangat dicintainya. Dia paling suka ketika ayahnya menceritakan kisah-kisah masa lalu atau dongeng masa lalunya yang menurut Dan terdengar seperti fiksi. Terutama adalah cerita di mana ayahnya mencari apel emas di limbah Bukhara, kemudian suku penguasa angin, dan ayahnya berteman sangat dekat dengan pemain bola yang menurut Dam adalah pemain terhebat di seluruh dunia, yaitu El Capitano alias El Prince. Kemudian ayahnya juga pernah bercerita bahwa dulunya mendiang ibu Dam ini adalah seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun ketika ia divonis hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian ibu Dam bertemu dengan ayah Dam
Dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak nyata tersebut. Dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. Mereka menikah dan kemudian mereka menikah dan semua kebahagiaan ini meningkatkan harapan hidup ibu Dam selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. Jadi ini ayahnya menceritakan sebelum ibunya si Dam ini meninggal, sebelum Dam tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan Dam mempunyai seorang teman yang sangat membencinya yang bernama Jarjit, yaitu anak sekolah yang selalu membenci Dam, mengajak keluarga Dam yang miskin karena keluarga Dam tampak sederhana. Keluarganya memang miskin dan tidak bisa membeli mobil atau bahkan rumah yang telah disewa selama 20 tahun. Kemudian ketika dia Dam tumbuh menjadi seorang yang dewasa dan sudah menikah, dia tidak bisa lagi mempercayai cerita ayahnya. Bahkan dia berani memberitahu ayahnya bahwa Dam tidak ingin kebohongan ayahnya meracuni anak-anaknya. Zaz dan Kom, kalian pasti bisa tahu sendiri bagaimana perasaan ayahnya saat dituduh sebagai pembohong oleh anaknya. Jadi setelah alur cerita, saat Dam yang masih bayi tumbuh menjadi seorang yang dewasa dengan cerita-cerita ayahnya yang selalu menginspirasi Dam. Dan kemudian saat Dam tumbuh dewasa ini, dia mulai tidak percaya mengenai cerita ayahnya yang telah diceritakan pada masa-masa remaja Dam dan masa-masa bayi Dam, si Dam ini. Kemudian dengan ketidakpercayaannya Dam ini, karena merasa bahwa apa yang ayahnya katakan hanyalah kebohongan publik. Karena menurutnya lembah Buhoro dan suku penguasa angin yang telah diceritakan oleh ayahnya tersebut itu tidak benar. Terlebih lagi ayahnya terlihat sedikit gugup dan menolak permintaannya ketika Dam ingin menulis surat kepada Pangeran L yang juga sering dipanggil sang kapten tersebut yang telah diceritakan pada masa-masa kecil Dam. Kemudian dengan Dam tidak mempercayai seluruh cerita ayahnya, jadi matanya itu saat Dam tidak mempercayai seluruh cerita ayahnya, saat itulah ayah Dam yang sedih keluar dari rumah di tengah hujan karena si Dam ini tidak lagi mempercayai cerita-cerita ayahnya dan menuduh ayahnya seorang pembohong. Dan setelah Dam kemudian si Dam ini mencari di internet untuk nama ibunya yang telah diceritakan ayahnya. Dia menemukan kisah nyata ibu Dam, seorang bintang televisi, dan menemui bahwa ayahnya adalah pria yang dihormati oleh semua orang, dari orang terkaya di kota hingga wali kota. Kemudian setelah ayahnya itu sakit hati karena dituduh pembohong, ayahnya ditemukan pingsan di makam ibunya. Dan menemukan kebenarannya sudah terlalu lambat. Beberapa hari kemudian ayahnya meninggal menyusul istrinya ibunya si Dam ini. Kemudian Dam menangis terisak karena para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata. Dan si Dam ini
menemui bahwa bahwa si pelayat bahwa para pelayat kematian ayahnya itu adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata tersebut dan dianggap tidak nyata tersebut, termasuk suku penguasa angin, sang Kapten L, dan tokoh-tokoh lain yang diceritakan si ayah Nadam ini. Bahkan sang kapten atau L bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Adam sejak kehilangan beliau berpuluh tahun lalu saat ayah Adam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya resum dari buku novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Ini menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ayah ya, dengan mengacu pada cerita ini. Awal terus di situ sih asli nek karena bayang dong ini. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan tutur kata atau kurang sopan saya mengenai video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin masih banyak kekurangan lah kalau menurut saya sendiri mengenai bagaimana cara saya menceritakan buku novel ini, menceritakan resum buku novel ini. Dan terima kasih untuk yang telah menonton saya pada kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.